Kayak gitu. Oke, saya mau perkenalkan dulu. Nama saya Melo Tegala. Kalau melihat di situ adalah foto keluarga saya yang baru saya bikin karena dipaksa bikin. Oke, karena dipaksa bikin. Yang foto juga volunteer kita. Studionya studio teman saya. Gitu kan. Jadi anak saya sekarang satu di Australia lagi kuliah. Yang saya juga pertamanya juga pikir mustahil lebih mustajab bisa sekolah yang anak luar negeri. Ya kita tahu sendiri lah kalau pendeta itu income mau dari mana sih gitu loh, sampai mau sekolah sampai keluar negeri saya nggak berani mimpi. Sampai satu kali ya Tuhan sendiri yang sediain dananya dan kita berangkat, dan itu jujur bukan keluar dari kantong saya. Itu saya nggak bisa ambil kredit di situ, ya kan? Dan berangkat istri saya Lia di situ, anak saya Daryl sama Vanessa. Daryl sekarang nggak mau ke gereja hari karena ada ulang tahun. Ya tahu sendiri anak ABG. Ya, that's my struggle for now, ya kan? Oke, hari ini saya mau bicara soal my church is my home. Gerejaku adalah rumahku. Jujur, saya kemarin waktu antar anak saya ke Australia, saya kangen banget. Nah ini ada foto bagaimana kita di Jakarta. Saudara jangan lihat foto sekarang. Saudara nanti mesti lihat 5 tahun lalu kayak gimana. Ini cuma akibat. Saya masih berdoa gara-gara saya lihat ini foto seperti ini. Kau kayaknya sempit juga gitu loh. Jadi saya berdoa untuk 2000 meter square. Ada saya minta gedung, saya berdoa sama Tuhan, saya minta gedung 2000 meter. Saudara kalau tahu ceritanya, bentar aja deh, ceritanya pas di leadership aja saya cerita. Pas leadership saya cerita bagaimana saya dapat di tempat. Oke, nah terus saya percaya gereja itu bukan gedungnya, ya kan? Saya lebih menghargai yang di dalamnya. Coba next fotonya ada. Nah, ini orang-orang yang sama saya yang berjibaku, mau hujan, mau panas, mau ada duit, nggak ada duit, mereka ada di sana. Ini orang-orangnya. Jadi kadang-kadang kalau saudara lihat di situ, saudara pikir orang ada duit semua, enggak. Mereka semua dengan pergumulannya mereka masing-masing. Saya punya service director yang paling kecil itu Joey, umur 14 tahun. Jadi dia datang sama pendeta, biasanya datang sama yang pembicara, bilang gini, Om, sudah waktunya naik, kasihan gitu. Dia bilang mati berarti sama dia. Kasihan. Gitu kan. Nah, terus kalau lihat mayoritas memang kita anak muda di situ, karena saya nggak tahu juga kok tiba-tiba banyak anak muda dikirim ke kita dan Tuhan percayakan itu sama kita, ya. Okay, next. Nah, kegiatan kita nggak jauh-jauh, bukan berdoa, ya. Ini lagi mau main basket. jadi sebelum main basket kita ngopi dulu. Jadi kalau lihat ini anak yang ini anxiety disorder, ya ini. Yang ini udah coba bunuh diri 11 kali, nggak mati-mati. Saudara kalau belum waktunya Tuhan nggak akan, gitu loh. 11 kali itu. Yang ini mama papanya tinggalin dia dari dia umur 14 tahun. Bapak ada masih ingat gak? Yang Kevin dari Sonata Pas kan? Mamanya itu gembel kasarnya. Mamanya gembel, ya. Waktu mamanya meninggal, kita urus semua dia punya penguburan. Terus dia sama adiknya nggak ada musuh. Nah, jadi namanya ini orang Muhammad Khalid Kevin. Memang Kevin bekerja, tapi depannya Muhammad, jadi cuma panggil Muhammad 1, Muhammad 2. Jadi kalau di gereja kalau dia lagi, woi Muhammad 1, sini lu. Nah, dia selama hidupnya kerja selalu gagal, dia pikir.
Dan dia mulai berpikir bahwa mungkin ini buahnya ini masalah. Sampai satu kali dia ketemu bahwa satu prinsip waktu itu sebenarnya sayang banget sama dia. Dia bertumbuh, dia masuk di komsel segala macam. Kita bantu dia. Dalam artian gini, kadang bukan uang gereja, kadang keluar dari kantong sendiri. Karena gereja juga masih ini ya, pergumulan gereja. Sitri pergumulan waktu itu, makanya bergumul sama duit. Nah, kita keluar duit apa segala macam. Sampai satu kali ini anak dia jadi agen properti. Dia sempat mau mundur pelayanan gara-gara dia malu. Dia nge-grab waktu pandemi. Dia nge-grab, dia bilang adik-adik itu malu gak ya punya kakak supir grab motor. Cuma gini, kenapa lu mau malu? Kalau ada yang rendahin lu, gua yang maju. Cuma gitu. Gak ada cerita. Dia boleh anak bos, tapi dia gak boleh rendahin lu. Gitu. Mestinya lu bangga lu punya kerjaan. Gitu lah. Sekarang dia ada properti. Kalau ngumpul begini, yang bayarin aja. Yang bayarin aja. Adiknya dulu kita sekolahin, ketika yang bayarin dari gereja, kasih beasiswa segala macam. Sekarang dia bilang kok nggak usah, gue yang bayarin dari gue. Nah, yang ini satu generasi di atasnya habis, mati semua. Narkoba, otista bu, otista. Cuma kau bakal lain, kusuk mama. Nah, tapi tetap di haleluya di situ. Ya, yang lain-lain, ya semua dalam pergumulannya masing-masing. Tapi ya kita ini jadi satu, ya kan. Nah, terus ada lagi deh. Nah, ini kita punya next year. Ini Natalan. Pasca ya. Ini berarti ya. Kenapa ini banyak dosa? Tidak layak ya. Jadi ini yang next year. Oke. Banyak anak-anak dipercaya sama kita. Ya, kita berusaha untuk memenuhi kebutuhannya mereka. Saya punya prinsip selalu gini. Ini anak-anak masih kecil. Nanti waktu dia semakin gede, mungkin dia ketemu masalah di luar. Saya mau gereja jadi keluarga keduanya mereka. Gereja ada di situ waktu mereka masa tersulit dari hidupnya dia. Jadi dari usia kecil, saya dekat sama mereka. Jadi kalau saya ke gereja, boleh tanya sama Abang. Saya datang, mereka semua ngomongin, Omai, pusreng. Tahu pusreng? Tahu nggak? Mobil, wih hebat semua. Ini apa tadi? Epic. Oke. Saya main Mobile Legends sama mereka. Dulu semua dia anak-anak main Mobile Legends. Maksudnya gitu. Anak-anak itu bisa WA saya. Waktu saya lagi nggak di gereja gitu, mereka bisa WA saya. Cuma untuk minta, Mike, boleh ini nggak? Nanti ada itu yang horor-horor, zombie di Senayan. Emang mau pergi, boleh temenin nggak? Minta diantarin sama saya, bukan sama maknya loh. Aman bocah, jadinya. Jadi udah biasa, itu sudah biasa sekali. Hari Minggu orang udah tahu harinya saya sama anak-anak ke Indomaret. Jadi jalan gitu ya, Indomaret bareng-bareng gitu ya. Udah makan, ambil semua. Itu udah jadi. Ini saya deh. Udah nggak bisa diganggu gugat. Jadi saya bilang orang tuanya tugas gua manjain, tugas gua didik. Udah. Begitu nggak stop. Cuma tugasnya lebih enak. Oke. Tadi saya bilang saya mau bicara soal budget is my home. Saya percaya ini persoalan dasar yang dihadapi oleh manusia sejak dulu sampai sekarang, dari dulu sampai sekarang sebenarnya sama. Walau manifestasinya atau diwujudkan dalam hal yang berbeda. Oke?
sesuai dengan zaman yang ada tentunya, ya kan? Tapi akarnya tetap sama. Akar tetap sama. Nah, ini nggak ada. 1 Yohanes 2 ayat 16 sampai 17, mungkin buka handphone sucinya. Siapa sih yang bawa Alkitab? Masih nggak ada. Tapi kalau saya bawa handphonenya, karena saat ini lebih baik ketinggalan kita daripada ketinggalan handphone. Bukan nyinyir, enggak berat kok. Itu berat, tau nggak? Sekarang udah ada di handphone semua karena musik. Ya, 1 Yohanes 2 ayat 16 sampai 17. Tapi ini kayaknya banyak dosanya ini. Halo, nah, ini lagi, saudara ini. Jadi versi bahasa Indonesia sehari-hari. Nah, dibilang begini, segala sesuatu yang ada dalam dunia ini, ya, terus dia spasi, yang segala sesuatu apa yang ada dalam dunia ini, yang diinginkan oleh tabiat manusia yang berdosa, begitu kan? Yang dilihat lalu diingini dan dibangga-banggakan. Pertama apa? Yang apa dulu? Dilihat, ya kan? Kita manusia itu makhluk visual. Kita makhluk visual, ya. Tuhan ciptain kita di pikiran dulu, baru dia di tangan. Karena kalau bilang begini, marilah kita menciptakan manusia sesuai dengan rupa kita. Kalau bahasa Inggrisnya image. Image itu di sini, bukan di sini, bos. Image di sini. Makanya kita makhluk visual. Hati-hati apa yang kita lihat, ya kan? Yang dilihat lalu diingini dan dibangga-banggakan. Karena ini nih, TikTok itu dari sini asalnya. Saudara lihat TikTok baru kepingin kok. Kalau nggak di TikTok nggak ada yang kepingin. Saya gitu soalnya. Saya orang makan bakmi di TikTok, loh kayaknya enak. Pas saya coba nggak enak juga, gitu loh. Ada juga ini sudah bikin TikTok. Nah, semuanya adalah hal yang tidak berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dunia dan segala sesuatu di dalamnya yang diinginkan oleh manusia sedang hidup. Dan kita ingin sedang hidup. Tapi orang yang menuruti kemauan Allah tetap hidup sampai selama-lamanya. Nah, ada 3 hal yang selalu dihadapi oleh manusia. Oke? Dari dulu sampai sekarang. Namun dalam konteks yang berbeda-beda. Pertama adalah keinginan daging. Yang kedua keinginan mata. Yang ketiga kemampuan hidup. Coba renung dulu. Keinginan daging. Kadang-kadang satu mobil nggak cukup, satu TV di rumah nggak cukup. Kalau tetangga beli TV baru, kita beli TV baru. Tetangga beli kulkas baru, kita beli kulkas baru. Saya punya anak musik sekarang, saya bingung. Tiap hari beli sepatu, tiap kali keluar fee, habis main beli sepatu. Saya tanya, kakimu ada berapa? Cuma bisa pakai berapa pasang sekali pakai? 1 tuh. Karena nggak beli 5. Gitu kan? Oh tiap hari ganti tuh sepatu, gitu kan? Saya setengah mati ingin pakai sepatu jepit. Dia pakai sepatu terus. Pay later bos, 5 sampai later, ya. Kayak gitu. Oh kasihan. Beli pay later demi sepatu 5 cuma. Dia apa? Keinginan daging kok? Keinginan daging. Berasal dari apa? Keinginan mata. Lihat dan orang, cakep. Healing kembali. Ya. Pulang healing city. Gitu? Mau bayar apa? Mau bayar apa? Healing. Habis pulang dari healing, sinting, butuh healing lagi. Dia peleter lagi, balik lagi kembali. Pulang lagi, sinting lagi. Gitu terus. Ya kan? Tujuannya supaya apa? Keangkuhan hidup. Supaya bisa apa? Bisa posting bos, beli iPhone 14, ya kan? 14, posting dulu, unboxing, flexi, nggak tahu ginjal udah dijual, ya kan banyak tuh sekarang beli handphone dijual ginjal, parah kan?
tiga ini. Cuma tiga ini Indonesia. Spontan lah. Bukan. Jadi, oke. Nah, coba kita buka lagi sama-sama Galatia 5 ayat 19 sampai 26. Galatia 5 ayat 19 sampai 26. Dikatakan begini. Perbuatan daging telah nyata. Yaitu apa? Percabulan, pencemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, pencideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabuk, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa yang melakukan hal demikian, ia tidak akan dapat bagian dalam kerajaan Allah. Tapi buah roh ialah apa? Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jadi jika kita hidup oleh roh, baiklah kita juga dididik oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat. Janganlah kita saling menantang dan saling menuduh. Yang tadi kayaknya gue cuma melakukan pendeta. Jangan gila hormat. Jadi keinginan daging selalu berlawanan dengan keinginan roh. Keinginan manusia selalu tidak puas dengan apa yang dimiliki, betul nggak? Betul ya? Kita setuju dulu nih ya, setuju ya. Oke. Jadi kalau kita bisa menahan semua keinginan kita, itu apa? Itu berkat. Itu berkat. Waktu kita bisa menahan semua yang kita pengenin, itu berkat. Keinginan itu bahasa aslinya ini timia. Diterjemahkan begini, segala sesuatu yang diinginkan namun dilarang. Keinginan di situ itu bahasa aslinya itu. Segala sesuatu yang kita pingin cuma dilarang. Saudara pernah nggak? Jujur ya, semakin dilarang semakin mau, betul nggak? Betul nggak? Semakin dilarang semakin mau, karena penasaran. Kenapa ya dilarang? Coba. Nah, Roma 8 ayat 6 sampai 7 ngomong gini. Karena keinginan daging adalah maut, tapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takut kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mau di sini bicara tentang ketidakproduktifan. Ya, saudara jangan berpikir kalau kita buat dosa mesti kita mati ya. Enggak gitu konsepnya Bapak. Kayak gitu. Jadi waktu kita buat dosa kita nggak produktif. Kita nggak produktif. Kita nggak mati. Kita nggak produktif, ya kan? Nah, kita jadi orang yang tidak produktif. Kita jadi orang yang tidak mencapai seperti apa yang Tuhan ingin kita capai. Definisinya itu tidak produktif, artinya kita tidak mencapai apa yang Tuhan sudah sediain buat kita, ya kan? Jadi kalau kita melakukan salah satu keinginan daging tersebut di atas, ujung-ujungnya tidak produktif. Nah, kalau dalam bisnis kita itu melakukan apa? Iri hati, perseteruan, bangun bisnis dengan orang nggak jujur, ujungnya apa? Pecah, tidak produktif, kayak gitu ya. Kalau bawa kepentingan diri sendiri dalam pernikahan kita, ujung-ujungnya apa? Perceraian. Nah, kontras banget antara keinginan daging sama keinginan roh. Dikatakan di Alkitab begini, keinginan daging itu nggak bisa terus dimakan, dikasih makan. Kita pengen, wah sih ini terus. Namun gini loh, kita yang mesti kasih makan apa yang jadi keinginan roh dalam hidup kita, dalam setiap manusia. Nah, kalau kita tidak menjaga mata, keinginan mata, itu jadi akar yang tak benar. Betul gak? Kalau gini,
Banyak persoalan dimulai dari keinginan mata, betul kan? Ya kan? Kita lihat, pengen. Nah, itu dia nggak bisa kendaliin ini, nggak bisa kendaliin mata aja, repot. Nah, contohnya begini. Ini gini, di sini nggak ada mungkin ya. Di sini ada GoFood nggak sih? Gojek, nggak ada ya? Bersyukur belum ada Gojek. Jadi jadi istri saya itu gini, udah tahu saya kebiasaan. Kalau udah mau tidur, saya sudah sikat gigi, ya. Saya mulai scrolling tuh TikTok. Kalau nggak TikTok, Instagram, IG. Scrolling, ada yang nge-post beli martabak. Terang bulan toh, beli. Terus dia kurang ajar memang. Dia postingnya. Datang, membuka kotaknya, coklat keju gitu. Terus videoin gitu, diangkat yang di atas, terus keluar asapnya gitu ya, dan coklat, keju, susunya gitu kan. Terus gue yang ngeliatin gini, kayaknya enak gitu kan. Makan nih, ini baru makan nih, ya kan. Terus mulai timbul keinginan toh, lalu jempol bergerak, GoFood. Jam 10 malam makan martabak. Bagaimana Kak melatih? Kalau jam martabak jam 10 malam. Terus habis itu angan-angan bikin kurus, mimpi namanya. Jadi nggak tidur, malah makan. Memang saya tunggu istri saya tidur sih, buat saya turun ke bawah. Terus WA saya punya pembantu di bawah sekarang ini, nanti ada martabak ya. Nggak usah ketok kamar saya, nggak usah ditetok kamar saya, taruh aja di meja makan. Gitu. Jadi jam 10, jam 11 malam itu martabak sudah di meja makan. Istri saya tidur, saya turun ke bawah. Satu kali dia bangun dong. Serius dia bangun. Gue lagi martabak di situ, terus ada Coca-Cola. Aduh, mau di situ, baru mau begini. Terus dia begini, dari atas tangga dia begini. Nah, sekarang gue mau tahu kenapa lu suka turun malam-malam. Istri saya bagian nge-gym. Kalau pagi-pagi dia nge-gym, saya paling naik sepeda, gitu kan. Dia tuh pilates, ntar panggil pipi ke rumah lah. Nah kalau dia latihan biasanya di rumah saya suka makan Indomie. Jadi Mas dia lagi, ditarik-tarik badannya dibengkek-bengkek di situ, gitu kan, gitu kan. Terus saya di sini dengan telur, Indomie telur, di situ jongkok gini depannya dia, silakan. Bagus dari daripada apa? Jadi kader dong. Nah, di panggung sini semua kelihatan hebat, ya kan? Tapi gini, kadang-kadang di rumah semua mimpi. Kalau kayak begitu, kenapa? Kita nggak bisa kendaliin. Tapi kita lihat. Nah, Matius 6 ayat 22 sampai 23 berkata begini, mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, main terang aja gelap, betapa gelapnya kegelapan. Zaman sekarang semua orang berlomba-lomba ingin sukses. Kalau saudara ikut di Jakarta, semua seminar tentang bagaimana hidup sukses. Ya, bagaimana jadi kaya dalam 3 hari. PRJ. Mesti punya tuyul, pasti kaya. Gitu kan? 3 hari, ya kan? Mustahil semua lah orang-orang ngomong. Nah, orang bahkan yang belum sukses pun berlagak jadi orang sukses. Pernah lihat kayak gitu? Nggak, belum sukses, lagaknya kayak orang sukses. Peleter semua. Sampai GoFoodnya peleter, ngomong gede. Nah, kita tuh dealing sama ini hal tiap hari. Makanya saya percaya ini tantangan terbesar untuk setiap gereja untuk mengerti ini realita yang ada di masyarakat hari-hari ini. Ini akar persoalan-persoalan yang sekarang banyak dihadapi oleh banyak orang, meskipun konteksnya beda-beda.
Tantangannya bagaimana? Bagaimana kita menjadi bagian dari solusi, bukan jadi persoalan. Ya kan? Bagaimana gereja jadi solusi, bukan jadi persoalan. Hari ini gereja banyak jadi persoalan, bukan bagian solusi. Gereja banyak banget jadi persoalan di sini. Mesti jadi solusi, malah jadi komen di sosmed nggak beres-beres. Kemarin ada pendeta komen soal siapa itu namanya polisi itu? Apa? Ferdi Sambo. Ya kan? Apa urusannya sih? Ferdi Sambo dikomenin gitu loh, bikin YouTube. Ya Allah, karena kerjaan ya. Beneran loh. Apa kerjanya memang gitu? Gak nggak tahu ya. Maksudnya Ferdi Sambo dikomenin, apa urusan lu? Kenal kagak? Gitu loh. Kenal juga enggak? Komen iya gitu loh. Apa kenapa nggak ngurusin aja gimana? Kalau memang lu makan tuh, ya kan? Nah, jadi waktu kita begitu, gereja harus jadi solusi. Tapi bagaimana kita bisa relevan sama konteks yang ada? Apa? Kita mesti relevan dalam pemberitaan orang lain. Gereja mesti jadi kayak gitu. Tahu nggak? Gereja itu kayak apa? Mercusuar. Waktu semua gelap, kalau nggak ada mercusuar, kapal bahaya. Iya kan? Nah, gereja mesti kayak gitu, beacon of hope, ya kan? Memberitakan kebenaran tanpa perlu menghakimi orang lain. Pendeta enggak naik atas sini, nyindir gimana? Saya pernah dulu ada ini kan, ada apa namanya, cerita nih, ada satu gembala, siapa yang belum bayar puluhan, angkat tangan. Gitu kan? Tenang, saya nggak marah. Gitu kan? Orang mulai diem. Ayo, angkat tangan. Siapa yang belum bayar puluhan, angkat tangan aja. Mulai gimana dong? Masa dijanjiin nggak dimarahin kan? Angkat tangan. Angkat tangan, dia atas begini, pencuri kau. Begitu lah. Selesai. Mau apa? Jadi mimbar itu jangan dipakai untuk itu, gitu. Jangan cuma hakimin gitu loh. Kita memang bisa aja senang sendiri, kita terima berkat Tuhan buat diri kita sendiri. Nah, waktu kita mulai gereja 5-6 tahun lalu, persoalannya beda banget sama yang di hari, ya kan? Gampangnya gini, internet aja belum secanggih sekarang, gitu. Dulu ini kayaknya masih 3G ya, sedikit-sedikit tapi GSM dulu, geser sedikit mati GSM, loh sekarang apa ya? 4G, boleh, ya kan? Nah, waktu kita mulai dulu 4 tahun lalu, semua leaders tempat kita mulai sepakat, kita nggak mau punya gereja event. Kita nggak mau punya gereja event. Tapi saya mau gereja itu konsepnya rumah. Saya mau itu konsepnya rumah. Mungkin saudara mau mungkin ada kesempatan mau ke Jakarta, saudara bisa datang, saudara coba sendiri kayak gimana. Saudara datang, itu udah kayak pokoknya kita makan-makan. Sebelum ibadah kita makan, habis ibadah kita makan, malam-malam kita WA lagi di grup, mau makan di mana? Coba. Udah kayak gitu. Karena kita percaya di mana ada Yesus, di situ ada makan-makan. Coba lihat kita, coba baca kita. Di mana Yesus pergi ada apa? Makan. Jadi gereja kalau nggak ada makan-makan, nggak ada Yesusnya enggak. Makan gini jadi. Makan gini jadi. Aduh. Ya kan repot gitu kan. Nah, kenapa konsepnya rumah? Saudara, waktu saudara datang ke pesta, saudara pakai makeup, betul nggak? Nah, pernah ada yang di rumah makeupan? Coba. Waktu saudara makeup di rumah, saudara langsung ditanya, adik kok kenapa? Sakit ya?
di rumah mereka panggil mau main tenong di mana? Nggak ada yang ini. Nah, di rumah makanya gini, saya mau gereja itu kayak rumah, karena di rumah kita jadi apa adanya, ya kan? Malah akan, ya tadi saya bilang pertanyaan, kalau kita make up di rumah, nah kita mau mereka datang diterima tanpa dihakimi. Di rumah orang nggak boleh pakai topeng. Nah di rumah itu kasih dan anugerah dipraktekkan, betul, ya kan? Nah, saudara gini, bicara soal rumah, saya harus setuju sama semua saudara saya dong, betul nggak? Betul nggak? Ada di sini yang di rumahnya saudara tiap kali tiap hari saudara setuju sama saudara-saudara, nggak ada nggak? Nggak ada. Tapi satu saya yakin gini, jam makan siang, jam makan malam, saudara satu meja dengan dia. Itu rumah. Kita ini gereja dari dulu sebenarnya konsep ini ada kumpulan orang-orang yang mesti setuju satu sama lain. Kalau lu nggak suka sama ide gua, misalnya Andron nggak suka sama ide saya, sorry nih, kita nggak bisa berubah nih. Rumah apa? Itu rumah model apa kayak gitu? Enggak. Arif tahu banget. Saya kayak gimana orangnya. Saudara kalau lihat kita itu, saya punya aturan begini, jangan ngomongin orang di belakang, ngomong di depannya. Karena kalau ngomong di belakang gak ada gunanya. Bagaimana orang bisa berubah? Bagaimana orang bisa tahu salahnya di mana? Kalau kita ngomong di belakang. Waktu dia pas naik musik sebarang sama saya, kita punya musik, saya punya polisi satu. Kalau saya tahu ada anak musik ngomongin temannya di belakang, saya langsung keluarin, saya nggak perlu tanya kenapa. Saya nggak perlu tanya kenapa lu ngomongin, nggak boleh gitu dong, nggak langsung keluarin. Karena itu apa? Itu berulang. Waktu kita naik di atas ini, saya perlu percaya satu sama lain bahwa lu akan backup gua. Apapun yang terjadi, lu backup gua. Habis itu kita mau tuding-tudingan, lu salah, itu urusan belakang. Tapi untuk di luar, kita saling backup. Saya begitu di Jakarta sampai hari ini. Nah, banyak orang takutnya bikin rumah jadi bukan rumah, tapi rumah sakit. Rumah sakit. Apa itu rumah sakit? Orang yang datang mengalami gereja kayak rumah sakit, dia datang dalam keadaan tidak sehat, betul? Sakit, ya kan? Setelah mereka sembuh, mereka tinggalin, ya kan? Itu. Nah, tapi ya memang tergantung dari seberapa parahnya penyakitnya atau jenis penyakitnya. Kalau mereka sudah didoain, kalau mereka sudah sembuh, mereka pergi, nggak kembali lagi. Kembalinya nanti kalau sudah ada masalah lagi, itu rumah sakit, ya kan, bukan rumah. Jadi kalau kita mau bilang kita rumah, kita mesti ngerti ini. Tapi buat sebagian orang, saya percaya di tempat ini juga begitu, di Jakarta juga gitu. Gereja itu adalah rumah mereka. Saya bisa bikin salah, mereka kasih saya ruang untuk saya bikin salah. Bayangin, mereka kasih ruang saya bisa bikin salah. Kalau saya bikin salah, saya datang sama mereka, saya bilang, sorry, saya salah. Soalnya kelar. Gak ada tuh yang bilang gini, gue juga udah bilang apa, itu hari, lu sih, gitu kan? Gak ada. Saya bikin salah, saya bilang, sorry, atas salah gua. Cuma gini, ayo kita bikin, udah, move on, jalan. Kayak gitu. Buat orang-orang kayak gitu gini, mungkin ada yang datang hari ini kan ke gereja karena ini adalah hari Minggu. Hari ini hari Tuhan. Oh, hari Minggu hari Tuhan. Senin Selasa Rabu Kamis Sabtu hari Sabat. Ya kan? Ini bukan, ini orang datang ke gereja karena kegiatan rohani. Kita nikmatin apa yang di sini. Tadi main musik, musik. Wah, salut tuh sama musik. Mantap, ya kan? Ada worship, ada khotbah, ya kan? Terus
ada makanan segala macam, terus pulang. Ada orang kayak gitu. Kadang-kadang merasa diberkati, kadang-kadang merasa nggak diberkati. Betul kan? Kurang kakak musiknya. Kita nanti dua tuh, ada nanti atas lagi tuh. Nah, kalau kurang kan mau pindah di atas, ya kan? Enggak kan? Nah, jadi lalu kesel lagu kesukaan gak dinyanyi. Emang di sini AMKM ada meminta kamu minta? Enggak dong, ya kan? Atau mungkin mesti belajar lagu baru lagi. Gitu. Saya di Jakarta saya larang lagu lama beneran. Karena apa? Mengganggu kreativitasan. Orang jadi gak kreatif. Lagu lama terus. Iya dong. Saya mau tanya sekarang, lebih gampang mana? Nyanyi lagu lama di aransemen ulang atau nyanyi lagu baru? Lebih susah mana? Lagu baru tuh. Lebih susah begitu tuh. Daripada lagu lama kita aransemen ulang. Tahu di sini 4, 3, 2. Nah, ini kan yang lagu lama minor. Coba bikin mayor. Coba kita pindah jadi satu. Nah ini alat Tuhan. Ya kan? Kayak gitu. Lebih susah. Jadi saya begini. Saya minta mulai ini coba balik lagu baru. Terus habis itu khotbahnya nggak seneng, kurang oke kebaktiannya. Tapi ada orang lain datang dan bilang ini rumah saya. This is my home. Saya bisa datang di Hillsong 2 minggu dan saya kangen ke rumah. Saudara tahu nggak, Hillsong bagus banget, rapi banget di sana. Saya datang, saya lihat rapi semua. Tetap saya kangen rumah saya yang kadang-kadang suaranya, vokalnya doang ada, kadang-kadang musiknya satu lebih kenceng dari yang lain, gitu kan? Rumah, karena simpel, ini rumah saya, gitu loh. Nah, mereka datang bukan karena apa yang mereka bisa dapat, mereka milih untuk tertanam di tempat itu karena itu rumah mereka. Karena mereka nggak diyakini, mereka bisa jadi apa adanya. Mereka berkontribusi di rumah, kita kontribusi, Pak. Saya mau tanya, ada di sini yang di rumah nggak ada kontribusi? Ada? Ini bukan request ya. Habis itu saya bilang ini, silakan kau enggak, saya nggak bilang itu. Cuma jujur kalau ada di rumah nggak kontribusi, ada. Semua kontribusi, semua kontribusi. Saya di Jakarta selalu saya bilang begini, saya selalu percaya sama namanya equal sacrifice, bukan equal giving. Artinya gini, kita semua berkorban dengan kemampuan kita masing-masing. Besar kecil tidak relevan. Nggak ada urusan sama besar kecil, semua berkorban. Itu gereja sehat, ya kan? Mereka kasih tenaga, pemikiran, kasih talenta, keluaran, potensi untuk bisa dipakai di rumah. Kalau mereka pergi pelayanan, saya nggak pernah larang. Saudara, kalau tahu di tempat saya di Jakarta itu banyak memang pemusik sekuler. Jadi kalau Java Jazz, saya nggak puyeng ya melihatnya. Ini main tiba-tiba baru-baru semua. Yang awal-awal mana? Main di panggung A, main di panggung B, main sama siapa? Jadi kadang-kadang kita kasih kita aja bagaimana kita ibadah. Ke PRG aja kita gimana? Ke Java Jazz. Kayaknya gue lebih gampang jadi pemain musik gue di situ. Cuman, ya saya nggak pernah larang. Saya nggak pernah takut kalau mereka pelayanan di tempat lain. Karena tuh nanti pulang juga ke rumah. Saya punya anak main ke mall, oke? Kalau dia pulang, kalau dia anak dia pulang. Kalau dia nggak pulang, artinya bukan anak saya dong. Betul nggak? Saya simpel. Saya nggak merasa terganggu sama orang yang pelayanan. Kak, saya mau pelayanan di sana. Pergi. Saya cuma pesan satu. Jangan tanya PK ya. Buat tempeleng loh, tanya PK. Itu bikin malu. Begitu kalau tanya PK, kalau PK-nya kecil, pasti mau. Jakarta begitu. Gede-gedean PK. Racun kalau saya bilang. Racun banget. Buat saya itu, oke, apa? Oh pelayanan sana, bantu, kalau bisa bantu.
Gitu. Yang penting mereka tahu mereka punya rumah di mana. Nggak perlu tahan-tahan, ya kan? Kalau dia nggak pulang-pulang namanya minggat. Sederhana. Nah, di rumah mereka menerima teguran, mereka terima disiplin, dinasihati. Bahkan di rumah gesekan terjadi. Setuju ya? Ada gesekan di rumah kan? Ya, suami istri berantem. Ada apa berantem? Mungkin mereka. Mereka juga tahu saya pemenangnya. Ya kan? Nah, saya mau share ada 5 level atau proses yang harus dijalani oleh setiap komunitas. Oke, sudah boleh catat ini. Mungkin kalau ada PDF-nya nanti bisa dikasih ya PDF. Oke. Yang pertama honeymoon stage atau fase bulan madu. Yang sudah married siapa? Yang mana? Yang sudah married? Sudah married. Sudah bulan madu? Hah? Tahu lah kira-kira ya bulan madu bikin apa toh? Nah, pada tahap ini semuanya baru, ya kan? Semua baru. Saudara merasa disayang, saudara merasa diterima, di welcome, ya kan? Semuanya kelihatan baik. Yang kedua, fase familiar, ya, terbiasa. Nah, saudara udah mulai jadi bagian dari satu komunitas, udah cukup lama, mulai kenal satu sama lain, udah mulai panggil, weh komunitas satu, weh komunitas dua, udah begitu kan? Ya kan? Mulai kenal, bukan cuma tahu, ya kan? Ini udah mulai nyaman. Udah mulai nyaman. Yang ketiga, tension state. Di sini orang mulai bersih tegang, mulai konflik ada, ya kan? Sudah mulai nggak setuju satu sama lain, ya kan? Ya jelas harus semua setuju. Kita oke, di sini kita nggak mesti setuju sama semua orang. Tadi saya bilang boleh nggak setuju, ada orang yang mungkin bikin salah sama saudara, itu udah pasti, udah nggak usah saya bukan jenius untuk bisa bilang begitu, itu udah pasti. Ada yang bikin salah, saudara mulai kesel, kesel deh sama dia, ini nggak apa-apa. Nah, di sini ini mulai fase yang begini, kita mulai milih, kita mau tinggal atau kita mau jalan, kita mau pindah. Fase ini yang kita bilang bahwa kita mau tetap ada di komunitas tersebut atau kita mau pergi, ya kan? Tapi begini, mau fight, berpisah, semuanya itu akan menghasilkan satu ketidak-unitian, tidak kesatuan, ya kan? Yang keempat, honesty stage, fase jujur-jujuran kalau saya bilang. Fase jujur-jujuran, ya kan? Di sini kita udah nggak tahu pusing sama mau ribut sama siapa, sibuk sama siapa, nggak pusing. Tapi kita mulai bisa bicara terbuka, dan kita mulai bisa bicara, kita bisa berdoa buat dia, ya kan? Tentang hal-hal yang tadinya bisa jadi sumber pertengkaran kita. Nah, di sini tahap paling sulit. Ini tahapan paling sulit. Tapi terbukti menghasilkan hasil yang terbaik. Karena kejujuran menghasilkan kepercayaan. Amin. Kepercayaan itu remnya satu hubungan. Yang ketiga, yang kelima, dead stage, fase kedalaman. Di sini kita mulai terima kekuatan satu sama lain, menerima kelemahan satu sama lain. Di sini orang lebih peduli, mengasihi dengan tulus satu sama lain. Tahap ini yang membawa kita dari orang yang cuma duduk bareng jadi orang yang kasih kontribusi bareng. Karena di sini kita mulai belajar kasih Tuhan dan kita bisa menyalurkan kasih Tuhan. Nah, buat saudara yang belum punya rumah atau sedang mencari rumah, konsep rumah adalah konsep yang dipakai oleh gereja. Sebenarnya Tuhan punya konsep soal gereja itu kayak rumah. 1 Korintus 12 ayat 18 sampai 27, ya. Berkata begini, tetapi Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh seperti yang dikehendakinya. Andai kata semuanya adalah satu anggota, di mana kata? Memang ada banyak anggota, tapi hanya satu tubuh.
Jadi mata tidak dapat berkata kepada tangan, aku tidak membutuhkan engkau, dan kepala tidak dapat berkata kepada kaki, aku tidak membutuhkan engkau. Malahan justru anggota-anggota tubuh yang paling lemah yang paling dibutuhkan. Kepada anggota tubuh kita kurang terhormat, kita diberikan penghormatan khusus, ya kan? Dan kepada anggota-anggota kita yang tidak elok, kita berikan perhatian khusus. Nah, sekarang gini. Ini agak vulgar ya. Pernah lihat jari dikasih celana? Mana lihat jari dikasih celana? Atau muka dikasih celana? Dikasih penutup? Pernah? Ya kan? Kita pakai kaos kaki di kaki. Bukan di sini. Bukan di sini ya. Ini maksudnya. Menurut anggota tubuh yang menurut pemahaman kita orang terhormat, kita berikan penghormatan khusus, kita tutupin, iya kan? Nah, hal itu tidak dibutuhkan oleh anggota-anggota kita yang elok. Persoalan gereja begini loh, tiap kali ada orang yang merasa mampu datang ke gereja, menuntut diperlakukan khusus. Itu problemnya dari dulu. Menuntut diperlakukan khusus hanya karena dia merasa bahwa saya punya status, saya punya kedudukan. Saya baca nggak dikit itu di gereja. Kalau kamu telat, kamu boleh duduk di belakang, atau kamu boleh berdiri, urusannya. Kalau kamu mau pulang, saya tak peduli. Saya bilang gitu. Saya pernah itu hari ada siapa ya di gereja ada yang datang, penyanyi lah, lupa saya. Sampai anak-anak itu kan, dia datang nih, ibadah lu gini. Yang mana orangnya? Ada tadi pakai jaket, orange. Katanya itu paling kelihatan kan kalau pakai jaket. Saya bilang pakai jaket di Jakarta. Panas cuy. Pakai jaket orange. Buat saya bodoh amat. Dia bilang banyak. Terus begini. Allah telah menusuk tubuh kita begitu rupa sehingga kepada anggota yang tidak boleh diberikan penghormatan khusus supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh. Tapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Kalau saudara ada yang mampu, perhatikan yang nggak mampu. Jangan minta diperhatiin. Itu loh, itu beda banget. Nah, kalau satu orang menderita, semua juga menderita. Satu anggota dihormati, semua anggota bersuka cita. Iya kan? Di bangku semua mulai hebat. Coba semua tahu, semua nih. Kalau pemain sampai di sana nggak tindis, betul ininya ini apa namanya multimedia. Saudara bisa nyanyi. Kalau ini hilang, yang di sini kelabakan. Bisa bikin lagu baru ya di sini. Iya kan? Terus pendeta gampang kan? Kalau pendeta begini, saya berarti nge-flow. Coba saya mau tahu kalau pemain media nge-flow. Tiba-tiba di sini lagu apa, di sini keluarnya lagu apa? Nah, coba. Kayak gitu kan? Nah, jangan jadi orang yang demanding. Ya kan? Jangan jadi orang yang demanding. Yang kuat bantu yang lemah. Jangan minta perlakuan khusus. Kalau nggak dilakukan khusus, pelan-pelan mundur. Nah, saudara juga tahu waktu kita mundur, kita jadi sendirian, sesuai dengan yang iblis mau. Saudara kalau main game, saya suka main game. Kita sniperin orang-orang yang musuhi kita yang lagi sendiri, betul nggak? Jangan yang lagi kumpul kopi, gitu kan? Jangan ditembak. Kalau satu kena, yang dua belum cari kita. Tapi kalau dia lagi sendirian, gitu kan? Saya juga suka main begitu, apa namanya? Ghost Recon. Emang tak mati. Gitu. Saudara kalau saudara sendiri, saudara jadi kaget. Pokoknya 4 ayat 12 bilang begini, bila mana seorang dapat dikalahkan, 2 orang akan dapat bertahan. Tali 3 lembah nggak boleh diputuskan. Saya mau tutup dengan Ibrani 10 ayat 25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-temuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukan ini menjelang hari Tuhan yang mendekat.
Sendirian kita akan sulit melawan lagi. Makanya penting saudara ada dalam komunitas. Saudara penting ada dalam home base. Kenapa? Saudara nggak bisa bertumbuh dengan secara sendiri. Pertumbuhan nggak ada kalau saudara sendiri. Pertumbuhan itu apa? Butuh digesek. Digesek itu artinya gini, saya mau lihat. Waktu kita nasab pisau, kita gesek nggak? Supaya apa? Supaya tajam. Cara-caranya supaya kita menjadi tajam atau komunitas kita kalau kita digesek. Potensi kita menjadi semakin tajam waktu kita digesek. Waktu gesek terjadi bunga api keluar. Saudara mau saudara hidup saudara spark jadi bunga api buat orang lain yang hidup saudara dan begini saya butuh Tuhan dari dalam. Cara cuma satu, dalam komunitas, ya bisa dikuatin, punya komunitas yang menguatkan. Yang miskin di komunitas bisa berkata gini, aku kaya. Yang lemah bisa berkata, aku kuat. Nah, saya mau tutup dengan satu quote ini ya. Albert Hubbard berkata begini, a brother is someone who knows all about you and still loves you. Kita perlu kayak gini. Arif sama saya tahu kita punya aku udah tahu lah. Saya dulu kayak gimana, saya tahu dia kayak gimana. Waktu dia udah nggak sama saya, kita berkumpul udah. Saya kalau saya ada pemain pas saya telepon dia. Main dulu. Latihan dulu sini. Ada. Saya nggak perlu cuma sama dia. Saya tahu semua tentang dia dan saya tetap ngasih dia. Kalau nggak ada di hari. Nggak ada di hari. Ya, jadi saya mau encourage, saya mau dorong semua kita di sini. Yuk, terlibat. Kalau mau masuk dalam satu komunitas, all in. Jangan cuma setengah kaki di sini, setengah kaki di sini. Lucu tau katanya, yaitu mau jadi bahan ketawaan, celah-celahan, ya begitu. All in. Oke? Tuhan berkati, Siti Bilang, saya percaya kalian semua orang-orang hebat. Amin.